Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Tersiksa oleh Selingkuhan Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Iya, dia pagi-pagi sudah membuat drama. Namun bukan itu yang Bibi pikirkan. Lalu apa? Soal Pak Pardi yang berucap secara terang-terangan akan menikahi kamu. Bahkan hal itu terdengar oleh para tetangga di sini. Loh, Bibi serius jika Bapak bicara seperti itu? Iya, bukan itu yang membuat Bibi resah. Bibi hanya takut gunjingan dari tetangga untuk kamu, Jingga. Bisa setuju saja sih jika nanti kamu menikah dengan Pak Pardi. Tapi Bibi tidak sanggup jika mendengar orang lain membicarakan kamu. Bibi tenang aja. Aku tidak akan menerima lamaran itu. Itu mustahil, Bi. Aku ingin menjauh dari keluarga itu. Percuma dong aku bercerai dengan Mas Rudi, tapi aku malah menikah dengan ayahnya. Ya sama saja bohong. Tapi kalau Bibi meminta kamu menerima dengan Pak Kardi, apakah kamu akan menurutinya? Kenapa Bibi mengatakan itu? Karena Bibi rasa Pak Pardi pas untuk kamu, Jingga. Ya meskipun Bibi tahu jika Pak Pardi mendekati kamu karena wajah kamu hampir sama dengan mendiang istrinya. Tapi Bibi yakin jika dia orang baik. Bibi juga takut jika Bibi tidak bisa selamanya menjaga kamu. Kamu harus punya pasangan yang pas agar nanti bisa mendapatkan momongan. Karena semua harta benda yang Bibi miliki akan jatuh di tangan kamu. Karena hanya kamulah keluarga Bibi satu-satunya. Tapi tidak harus dengan bapak mertua aku kan, Bi. Aku tidak mau berurusan dengan mereka lagi. Baiklah, kita akhiri pembicaraan ini. Bagaimana tadi? Maaf ya, Bibi tidak bisa menemani kamu. Gak apa-apa, Bi. Semuanya lancar. Dan nanti sidang kedua akan dilakukan 2 minggu lagi. Kata pengacara aku itu akan menjadi sidang terakhir. Dengan status Mas Rudi yang menjadi tersangka dan juga bukti kuat yang aku punya, itu bisa mempermudahkan proses perceraian. Syukurlah jika memang semuanya lancar. Kapan kamu mau ke kantor polisi kota? Mungkin 2 hari lagi. Aku besok mau mencoba ikut sama Bibi untuk mengecek kebun dan juga memahami setiap kegiatan Bibi di sini, agar aku ada kegiatan, otakku sedikit fresh juga. Benar kamu mau ikut sama Bibi? Iya, pasti Bibi takut semua orang membicarakan aku ya. Tenang, nanti kita hadapi sama-sama ya. Gina merasa bangga dan juga merasa terharu mendapatkan keponakan seperti Jingga. 2 hari kemudian, selama itu Mela tidak melihat suaminya dan juga hanya menjadi babu di rumahnya. Karena Tasya dan juga Roni terus saja menyuruhnya melakukan ini dan itu. Mela memberanikan diri bertanya di mana keberadaan Pardi. Karena dia ingin sekali pergi ke kantor polisi, dia sangat merindukan anaknya. Tasya, apa kamu tahu di mana keberadaan ayah kalian? Mau apa kamu bertanya? Bukan urusan kamu di mana ayahku berada ya. Sudah sana pergi. Muak aku melihat wajah keriputmu ini. Dasar anak edan, gumam Mela, dan tentu saja hal itu terdengar jelas oleh Tasya. Kamu yang edan. Sudah sana, jangan deket-deket.
Baru saja Mela melangkah untuk masuk ke area dapur, pintu rumah itu terbuka dan menampakkan wajah Pardi yang terlihat lelah. "Mas, ya ampun, akhirnya kamu pulang." Mela menghampiri suaminya dengan wajah berbinar. Dia berharap suaminya itu bisa membebaskannya dari siksaan Tasya. Baru saja Mela hendak menyentuh Pardi, Pardi langsung melempar selembar kertas di hadapannya. "Ini, baca ini." Mela langsung menangkapnya. Dia langsung membukanya. Dia tersenyum lega karena hasil pemeriksaan itu aman. "Syukurlah Mama dan Rudy aman. Kan Mama juga bilang jika Laras itu tidak mungkin kena virus itu." "Bapak sih berlebihan. Ini, baca yang ini." Pardi melempar satu kertas lagi. Dengan senyuman Mela membukanya. Senyuman itu langsung menghilang dan digantikan dengan keterkejutan. "Apa? Laras positif? Bagaimana bisa Bapak mendapatkan ini?" "Kebetulan. Ternyata dia memeriksa dirinya setelah diceraikan oleh Rudy. Saya bersyukur kamu dan anak tidak tahu diri itu selamat. Sudah, awas." Pardi mendorong bahu Mela agar tidak menghalanginya. Mela meremas kertas hasil tes milik Laras. Sialan. Kalau Laras positif itu, berarti artinya aku tidak bisa menyuruh Rudy untuk kembali dengan Laras. Sayang banget uangnya. Mela menggerutu sendiri. Di sisi lain, siangnya Jingga dan juga Gina sudah siap untuk pergi ke kantor polisi. Dia akan menawarkan tawaran yang menarik untuk suaminya itu. "Sudah siap, Bi?" tanya Jingga sambil melirik Gina yang saat ini duduk di sampingnya. Gina mengangguk. Kali ini yang menyetir adalah Jingga. Entah kenapa 2 hari ini bibinya terlihat lebih murung. Jingga sudah bertanya apakah Gina sakit atau tidak, namun Gina menjawab tidak apa-apa. Baru saja mobil itu dikeluarkan dari pekarangan rumah. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan keberadaan Mela yang berdiri di depan kap mobil. "Astagfirullah, nenek lampir itu mau apa dia?" tanya Gina sambil mengelus dadanya. "Sudahlah, Bi, biarkan saja. Paling juga mau cari gara-gara. Dia kangen kali sama kita. Kan kita sudah 2 hari ini kita selalu menghindar darinya." Baru saja Jingga hendak menginjak gas mobilnya, Mela berjalan ke arah pintu mobil. Dia mengetuk-ngetuk pintu mobil itu dengan pelan. Hal itu membuat Jingga heran. Tumben dia tidak tantrum, Bi. "Sudah, kamu bukain aja. Kasihan dia." Dengan wajah masam, Jingga membuka kaca jendela mobilnya. "Kalian mau kemana?" tanya Mela dengan senyuman. "Kami mau ke kota." "Ada apa?" Mela tersenyum. Namun senyuman itu bukannya terlihat pas di wajah keriput Mela, namun terlihat menyeramkan. "Sudah katakan kamu mau apa? Kenapa menghalangi jalanku?" Santai aja. Aku cuma mau bertanya kalian mau kemana. Pasti kalian mau ke kota. Kamu itu budek ya? Kami mau ke kota. Sudah sana." "Aku boleh ikut nggak?" tanya Mela sambil memasukkan tangannya ke dalam mobil. "Tidak." "Buat apa kamu ikut? Kenapa sih kalian seperti itu?" "Aku kan hanya ingin ikut. Kalian pasti mau ke kantor polisi kan? Meskipun kalian tidak ke kantor polisi pun tolong antarkan aku ke kantor polisi. Aku merindukan anakku." "Tidak. Kami tidak mau ke kantor polisi. Dan juga arah yang kami tuju itu berbeda dengan kantor polisi yang ada." "Sudah, awas sana tangannya." Sombong, serakah, pelit. Hanya untuk menumpang di depan saja tidak boleh. Awas kalian ya. Nanti aku akan beli mobil yang lebih mewah daripada ini. Terserah. Yang penting saat ini hanya aku yang punya mobil di sini. Kamu tidak. Tutup kembali jendelanya Jingga. Dasar serakah. Awas kalian. Aku tahu pasti kalian akan melewati kantor polisi itu. Aku harus meminta Mas Pardi untuk mengantarkanku. Bagaimanapun Rudy itu adalah anaknya. Apakah dia tidak rindu dengan anaknya? Mbok, tolong cucikan pakaianku. Kami akan pulang besok. Jadi kamu harus pastikan semua barang-barang kami bersih. Tapi ibu mau pergi.
Bukan, kamu tuh bukan ibu saya. Kamu tuh hanya pembantu ya. Cuci ini sebelum saya adukan kepada ayah saya. Mela mendengar itu hanya bisa mengepalkan tangannya dan membuang nafas kasar. Dia memeluk pakaian yang kotor itu dengan erat, matanya menatap anak tirinya dengan tajam. Andai saja di sana ada Rudy, pasti saja Roni sudah dihajar habis-habisan di sana. Beberapa saat kemudian mobil itu terparkir dengan rapi di parkiran kantor polisi. Gina dan juga Jingga turun meskipun Gina terlihat sedikit lemas untuk melangkah. Hal itu membuat Jingga khawatir. Bibi kenapa sih? Bibi sakit ya? Hari ini terlihat begitu murung dan juga lemah. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Tidak, Jingga. Bibi hanya kelelahan. Ya wajar saja karena semuanya Bibi yang mengurusi. Nanti kan kalau misalkan kamu sudah sah berpisah dengan Rudy, kamu akan fokus mengurus semua kebun dan juga sawah. Lagi pula nanti juga Bibi akan istirahat. Tapi kan, lihatlah, wajah Bibi sedikit pucat. Aku khawatir. Tidak apa-apa, sudah ya masuk. Bibi juga ingin mendengar laki-laki itu melepaskan kamu akhirnya. Jingga hanya bisa pasrah dan menggenggam tangan Gina untuk masuk ke dalam. Ternyata keadaan Rudy di dalam sana begitu sangat mengiris hati. Tubuh tegapnya kini terlihat begitu sangat lesu dan juga wajahnya terlihat lebam karena beberapa hari di penjara. Dia terus dihajar habis-habisan oleh penjaga di sana karena Rudy tidak mau dijadikan babu di sel itu. Wajahnya yang tegas berubah menjadi wajah tidak karuan. Bulu-bulu halus mulai tumbuh di wajah suaminya itu. Permisi Pak, kami ingin bertemu dengan saudara Rudy. Oh ya sebentar, kalian tunggu di ruang tunggu saja. Iya Pak, ayo Bi, kita duduk di sana. Beberapa saat kemudian, penjaga sipir itu menuntun Rudy keluar. Hal itu membuat Jingga terkejut, karena untuk berjalan saja Rudy kesusahan. Rudy merengis seperti mana sakit yang dia rasakan. Ya ampun Mas Rudy, kenapa dia? Kenapa jadi seperti ini? Tanya Jingga pada dirinya sendiri. Rudy yang melihat wanita yang sudah tega menjebloskannya ke penjara langsung menatap Jingga dengan tajam dan juga dingin. Mas, kamu baik-baik saja? Puas kamu Jingga, puas. Karena sudah membuat aku menderita di sini. Aku tidak percaya jika kamu begitu keji. Bukankah kamu bilang kamu akan melepaskan aku dari sini? Tapi kenapa kamu malah membiarkan aku mendekap di penjara seperti ini Jingga? Aku sangat membencimu, cecar Rudy. Maafkan aku Mas, karena aku sudah membiarkan kamu tinggal di penjara beberapa hari ini. Tapi aku ingin kamu bisa merenungi kesalahan kamu. Tapi ternyata tidak. Tapi tenang saja, aku datang ke sini untuk membebaskan kamu kok. Tapi dengan satu syarat. Mendengar itu Rudy sudah tidak bersemangat. Rudy takutnya dia berharap, namun yang ada nanti Jingga malah membohonginya lagi. Kenapa kamu terlihat begitu sangat lesu Mas? Apa kamu tidak senang jika kamu bebas? Lah, sudah jangan banyak omong. Jadi kalau memang kamu ingin membebaskan aku, ya bebaskan saja. Tidak usah yang namanya memberi syarat apapun. Tidak bisa Mas. Jika aku membebaskanmu begitu saja, yang ada nanti kamu bisa seenaknya saja. Aku hanya ingin mengajukan satu syarat sama kamu. Apa itu katakan? Kalau tidak, aku akan membunuhmu di sini. Silakan kalau kamu bisa. Balas Gina yang sejak tadi diam. Sorot mata Rudy begitu sangat mengisyaratkan kebencian dan juga dendam kepada Gina. Karena Rudy tahu jika Jingga tidak akan berani melakukan itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Sudah Bi, diam aja. Biar aku yang mengurusnya. Baiklah Mas, syaratnya itu adalah kamu talak aku saat ini juga, talak 3, agar tidak ada kesempatan lagi untuk bersama. Mendengar itu Rudy langsung mengepalkan tangannya. Aku tidak akan menceraikan kamu sampai kapanpun, karena aku ingin melihat kamu menderita. Jika aku menjadi suamimu, itu artinya aku bisa dan aku berhak atas dirimu dan melakukan apapun kepadamu. Oh, tidak bisa. Jika kamu tidak menceraikan aku, itu artinya kamu akan mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Dan aku rasa tanpa kamu menceraikan aku pun kita akan bercerai. Karena 2 minggu lagi keputusan cerai pengadilan akan turun.
dan mengesahkan perpisahan kita. Bagaimana, Mas? Mendengar itu amarah Rudy semakin tersulut. Namun dia sebisa mungkin menahannya. Dia tidak mau jika nanti setelah Jingga dan juga Gina pulang, dia dihajar habis-habisan oleh penjaga sipir. Aku beri waktu 3 menit, Mas, untuk kamu memikirkan keputusan kamu. Tiba-tiba terdengar suara yang begitu mereka kenal. Sudah, Rudy, jatuhkan talak saja kepada wanita ini. Lagi pula masih banyak wanita lain di luar sana yang lebih pantas untuk kamu. Cari wanita yang bisa memberikan kamu anak, ucap Mela yang berjalan beriringan dengan Pak Hardi. Mela sejak tadi terus meracu dan juga terus memohon kepada Pak Hardi untuk mengantarkannya ke kantor polisi, karena dia begitu sangat merindukan anaknya. Pak Hardi memberikan syarat yang harus dilakukan oleh Mela. Karena Mela menyetujuinya, akhirnya mereka pergi ke kantor polisi, dan mereka tidak menyangka jika di sana ada Jingga dan juga Gina. Nah, betul sekali itu, Mas. Ayolah, berikan aku talak saat ini juga. Jingga berucap sambil tersenyum. Tidak ada kemarahan sedikit pun di wajah Jingga, karena baginya percuma juga dia marah, karena kemarahannya nanti akan membuatnya kekurangan energi. Dengan satu tarikan nafas, akhirnya Rudy mau buka suara. Baiklah, Jingga Permatasari, mulai hari ini kamu bukan lagi istriku. Aku jatuhkan talak 3 untukmu dan mulai saat ini kau bukan lagi tanggung jawabku. Rudy mengatakan itu dengan 1 kali nafas. Hal itu membuat Jingga merasa lega. Namun hatinya mereka sakit. Rumah tangga yang dia bayangkan akan bahagia ternyata akhirnya pupus juga dengan kenangan-kenangan yang begitu sangat buruk. Gila menggenggam tangan Jingga karena Gina tahu Jingga pasti terluka atas apa yang saat ini terjadi. Meskipun Jingga menginginkan perpisahan, Jingga menatap mantan suami itu dengan lembut untuk pertama kalinya setelah Rudy selalu menyakitinya. Terima kasih. Kamu sudah mau melepaskan aku dari hubungan menyakitkan ini. Semoga nanti setelah jadi, kamu bisa hidup dengan lembaran baru dan aku pun begitu. Ayo Bi, kita pulang. Tunggu dulu. Sebelum pergi, tepati dulu janjimu. Kamu sudah janji akan melepaskan aku dari kantor polisi. Sabar saja, Mas. Aku tidak sama seperti kamu yang selalu berbohong dan berdusta. Aku akan membebaskan kamu. Setelah itu aku harap kamu jangan pernah yang namanya menunjukkan wajahmu di hadapanku. Meskipun rumah kita berhadapan, bersikaplah biasa saja, dan seolah-olah kita tidak saling mengenal, ucapnya dengan dingin. Setelah kepergian Jingga dan juga Gina, barulah Mela dan juga Pardi duduk di hadapan Rudy. Syukurlah kamu sudah bebas. Ayo kita pulang, Rudy. Mama tidak tega melihat keadaan kamu seperti ini. Pasti ini sangat menyakitkan, kan? Sudah lama. Malu kalau dilihat orang. Aku akan pulang kalau misalkan aku memang sudah dinyatakan bebas. Semoga saja wanita itu tidak berbohong. Syukurlah jika kamu sudah menceraikan Jingga, karena setelah itu saya akan menikahinya. Bapak ini kenapa sih? Kenapa di pikiran Bapak itu hanya menikahi wanita itu? Saat ini kita itu lagi di kantor polisi. Harusnya Bapak bisa menghargai anak kita. Dia itu baru menceraikan istrinya. Kenapa Bapak malah mengatakan hal itu? Kenapa? Toh Rudy dan juga Jingga sudah sabar pisah. Jadi apa salahnya jika aku melamarnya? Mendengar itu Rudy mengepalkan tangannya. Dirinya begitu sangat marah. Bukan marah karena rasa cemburu, melainkan marah karena Pardi tidak bisa menghargainya. Rudy langsung mencengkeram kerah baju Pardi dan hal itu membuat Mela panik karena dia tidak mau anak dan juga suaminya ribut. Di sisi lain, syukurlah Bi, aku sudah terlepas dari laki-laki itu. Rasanya begitu sangat lega dan juga bahagia. Bibi bahagia kan? Tanya Jingga dengan senyuman Gina yang sejak tadi tersenyum menganggukkan kepalanya. Bibi bahagia di saat kamu bahagia, sayang. Carilah pengganti yang lebih pantas untuk kamu.
Jika memang Pak Pardi tidak cocok di hati kamu, carilah laki-laki yang mau menerima kamu apa adanya, dan juga mau membantu kamu mengelola semua harta yang kamu punya. Meskipun kita tinggal di desa, kekayaan yang bibi punya dan orang tua kamu punya itu lebih banyak daripada orang yang ada di desa ini. Mendengar hal itu, Jingga terdiam. Dia tidak memikirkan soal pasangan. Dia hanya ingin hidup sendiri dan menikmatinya. Rudi turun dari mobilnya dan menatap ke arah rumah yang ada di hadapannya. Rumah itu adalah rumah Gina. Matanya mengisyaratkan sesuatu. Entah, sepertinya Rudi akan melakukan sesuatu untuk membalas rasa sakitnya. Ayo Rudi, kita turun. Aku akan balas semua ini, Ma. Aku tidak terima jika hidupku hancur seperti ini. Aku tidak akan membiarkan Bapak menikah dengan wanita itu. Silakan kalau kamu bisa. Kalau kamu mau melenyapkan Jingga, lebih baik kalian lenyapkan aku saja. Itu pun kalau kalian mau hidup susah. Karena sekarang tanpa aku, kalian tidak bisa makan, ya kan? Ucap Pardi yang berdiri di belakang mereka. Mela dan juga Rudi yang mendengar itu langsung terdiam. Aku akan melenyapkan Bapak, jika memang itu caranya. Belas Rudi tidak ada rasa takut sedikit pun. Ya, dan aku akan menggagalkan itu. Sudah Rudi, lagi pula untuk apa kamu mengatakan hal itu? Jika kamu melenyapkan bapak kamu, itu artinya sama saja kamu menyelenyapkan mama. Sudah, jangan ada pikiran jelek lagi. Lebih baik kita masuk. Ternyata di balik tirai jendela Jingga mengintip. Dia hanya ingin memastikan apakah mantan suaminya itu pulang ke rumah atau tidak. Dan baru saja Rudi dan juga Mela hendak masuk, Laras datang. Ternyata Laras sejak tadi mengikuti mereka. Karena rumah Laras memang terdapat di depan desa, dan Laras tidak sengaja melihat mantan suaminya ada di mobil mantan mertuanya. Mas, kamu sudah bebas? Tanya Laras dengan senyuman. Namun senyuman itu bukan senyuman senang, melainkan senyuman penuh arti. Mela dan juga Rudi langsung membalikkan tubuhnya. Selamat ya mas, kamu sudah pulang. Oh ya mas, aku ingin merayakan kebebasan kamu, boleh? Tanya Laras dengan senyuman liciknya. Mela yang mengetahui Laras sudah positif terjangkit virus itu tentu langsung menggenggam tangan anaknya erat. Tidak akan. Aku tidak akan membiarkan anakku menyentuh kamu sedikit pun. Karena aku tahu jika kamu sudah positif terkena virus itu, iya kan? Untung saja selama ini kamu tinggal dengan kami, kamu belum terkena virus itu. Maksudnya apa ya? Kenapa mama bisa bicara seperti itu? Alah, Laras, kamu berniat buruk kan? Pasti kamu mau membawa anak saya sama seperti kamu. Rudi, asal kamu tahu ya, dia juga sama seperti kita, mengetes tubuhnya apakah sehat atau tidak. Dan ternyata ayah kamu pintar. Dia mengetahui jika wanita ini juga mengetes dan mengambil hasil. Dan kamu tahu hasilnya Rudi? Hasilnya adalah positif. Jadi mama harap kamu menghindar dari wanita itu. Oke? Sudah? Ayo kita masuk. Jangan hiraukan dia. Dia sudah jadi mantan kamu. Rudi sejak tadi hanya diam dan hanya menatap Laras dengan tatapan dingin saja. Saat ini tidak ada tatapan kehangatan untuk siapapun itu. Ayo Rudi, kamu masuk ke kamar. Kamu istirahat yang banyak ya. Mela menuntun anaknya untuk masuk ke kamar yang letaknya bersebelahan dengan kamarnya. Namun dengan cepat Pardi menahannya. Mau dibawa kemana anak ini? Ya masuk ke kamarnya lah pak. Kan mulai hari ini dia juga tinggal di sini. Kamu tidak lihat jika kamar itu diisi oleh Roni, cari kamar yang lain. Kalau tidak satu kamar dengan kamu, biarkan anak-anakku tinggal di sini sebentar sampai mereka pulang. Loh, pak, anak-anak kamu kan besok pulang. Tahu dari mana kamu? Karena Roni tadi menyuruh aku mencuci pakaiannya semua. Karena dia bilang dia akan pulang besok. Tidak, mereka akan pulang 2 minggu lagi. Hah? Apa? Kok bisa? Kenapa? Mereka itu anak-anakku, jadi mereka berhak tinggal di sini. Sudah, bawa anak kamu ke kamarmu. Lalu kalau Rudi tinggal di kamar kita, kamu mau tidur di mana? Kamu masih berharap aku mau tidur dengan kamu?
Bukankah selama bertahun-tahun kamu tidak pernah tidur denganku? Lalu kenapa sekarang malah berharap? Sudah, aku ingin pergi. Kamu mau kemana, Mas? Aku akan menemui kekasih hatiku. Pardi sengaja mengatakan hal itu. Mela mengamuk dan membanting semua barang yang ada di kamarnya. Dia menjerit memanggil nama Pardi. Dia tidak tahan jika terus seperti ini. Rudy yang sejak tadi hanya diam dan menatap amukan ibunya tentu tersenyum. Sehebat itu wanita yang dulu selalu dia sakiti dan juga abaikan. Kini dia bisa membuat Mela yang dulu selalu menindasnya menjadi seperti ini. Diam, ah. Percuma Mama berteriak dan merusak semua barang yang ada di sini. Lelaki tua itu akan tetap mendekati Jingga. Lebih baik Mama memikirkan cara bagaimana caranya Mama mengambil hati Bapak, bukan malah membuat Bapak semakin marah dan menjauh. Maksud kamu? Iya, cari cara agar Bapak takluk kepada Mama, bukan malah mengamuk seperti ini. Aku ingin istirahat. Setelah pulih aku akan membalas dendam. Di rumah Gina. Bagaimana Jingga? Apakah kamu mau menerima pinangan Bapak? Tanya Pardi tidak punya rasa malu. Bagaimana dia meminang Jingga di saat Jingga masih menjalankan masa idah? Jingga tersenyum tipis. Dia tidak mau menampakkan wajah ketidaksukaannya kepada mantan mertuanya itu. Maaf, Pak. Aku menganggap Bapak seperti bapakku sendiri. Aku tidak pernah ada niatan untuk menikah dengan Bapak. Jadi saya harap setelah ini Bapak jangan berpikir untuk meminang Jingga lagi. Jingga ingin hidup dengan tenang. Pardi tersenyum mendengar itu. Baiklah. Apakah dengan saya menceraikan Mela, kamu mau menikah dengan saya? Pertanyaan Pardi membuat Jingga tercengang. Padahal sudah jelas-jelas dia menolaknya, tapi Pardi malah terus mendesaknya. Maaf, Pak. Apalagi itu. Saya tidak mau. Tolong Bapak keluar. Saya mau istirahat. Bisa kan, Pak? Pardi membuang nafasnya kasar. Dia tidak mau gegabah. Baiklah. Saya akan pulang. Nanti saya akan kembali lagi. Saya yakin nanti kamu akan mau menerima pinangan saya. Sungguh sangat menjijikan, gumam Jingga di dalam hatinya. Setelah kepergian Pardi, Jingga langsung mengunci rumahnya. Mau apa dia? Dia. Ya ampun, Bi. Boleh tidak aku berteriak? Rasanya sudah tidak bisa ditahan. Emangnya kenapa? Apa yang terjadi? Lelaki itu sama saja ya, Bi. Tidak bisa menghargai. Mantan mertuaku datang sambil meminta aku untuk menikah dengannya. Itu sangat membuat aku muak. Dia tidak sadar jika keinginannya itu akan membuat kegaduhan dan masalah besar. Gina mendengar itu langsung membuang nafasnya kasar namun dengan senyuman. Ya udah, baiklah. Mau kamu sekarang apa? Liburan atau belanja? Tidak, aku tidak mau apa-apa, Bi. Aku mau istirahat saja dulu. Aku ke kamar ya, Bi. Gina sadar jika keponakannya itu merasa risih. Dia harus melakukan sesuatu. Di sisi lain, Laras sejak tadi mencari bahan untuk membuat huru-hara di desa itu. Dia ingin membuat orang-orang yang sudah membuat rencananya hancur merasakan akibatnya. Akhirnya Laras melihat sekumpulan orang-orang yang sedang duduk di sebuah teras rumah tentu tersenyum. Laras sengaja berjalan ke arah mereka, berpura-pura ingin bertanya. Maaf, Bu, Ibu tahu orang ini? Tanya Laras dengan wajah sedih. Iya, Neng. Ada apa ya? Coba sini saya lihat. Lela mengambil foto itu dan memperlihatkannya kepada teman-temannya. Oh, ini bukannya keponakannya Bu Gina ya? Iya kan? Oh iya betul. Memangnya ada apa ya, Neng? Orang ini membawa kabur suami saya, Bu. Bahkan dia sudah berani membuat suami saya menceraikan saya. Tanpa menyebut siapa suaminya, Laras ingin membuat semua orang berpikiran jika Jingga memang spesialis penggoda suami orang. Hah? Kok bisa? Bukannya si Jingga itu wanita baik-baik?
Mana ada wanita baik-baik merebut suami orang, Bu. Dia bahkan sudah membuat beberapa wanita di desa tempat tinggalnya dulu menjadi janda. Dia menggunakan wajah alimnya itu untuk menggait laki-laki lain. Laras berucap sambil menangis. Dia memperlihatkan kesedihan yang besar. Makan tuh jingga. Aku akan membuat namamu jelek selamanya. Gumamnya dalam hati. Wah, tidak benar ini. Pantas saja mertuanya itu kekeh mau menikahi menantunya. Ternyata dia wanita gatal. Kita harus berjaga-jaga. Takut suami kita digoda, ujar Lela dengan wajah julidnya. Loh, keponakan Ibu Gina ya pilih-pilih juga lah buat menggoda lelaki. Tidak sembarangan. Suami kamu kan hanya kerja serabutan. Mana mau dia. Koko mencela Lela. Iya ya, jadi suamiku aman. Lalu suami kamu bagaimana, Kom? Ya, suamiku juga aman. Dia kan bekerja dengan Bu Gina. Jadi mana berani dia bermain gila. Laras mendengar itu tentu masam. Tapi namanya perempuan gatal. Dia akan tetap gatal. Saya saja sampai dibuang sama suami saya. Rasanya sakit. Aduh, ngeri juga ya. Tapi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kan keponakan satu-satunya sekaligus pewaris kekayaan milik Bu Gina. Jadi aku tidak mau Marni sedikit merinding. Dia tidak mau jika nanti tidak makan. Itu Neng, lebih baik kamu ke sana saja. Di sana rumahnya. Kami akan melihat di sini saja. Loh, kalian tidak mau membantu saya, Bu? Tidak, saya takut tidak makan. Karena suami kami semuanya itu buruh di sawah dan juga kebun Bu Gina. Baiklah, terima kasih ya, Bu. Tapi kalian juga harus hati-hati. Kalian tidak mau kan hidupnya seperti saya? Mereka semua saling menatap satu sama lain. Sore harinya Mela dengan gesit menyiapkan makanan untuk suami dan juga anak-anaknya. Namun di meja makan itu Rudy belum terlihat. Silakan makan, Pak. Ini makanan kesukaan Bapak kan? Mama sengaja buat ini spesial untuk Bapak. Namun Pardi sama sekali tidak menghiraukannya. Ih, kok Mbok malah menggoda kakek sih? Tidak sopan, ucap Ririn dengan polos. Iya, namanya juga pembantu gatal ya pasti begitu. Siapa yang pembantu? Tanya Rudy yang baru keluar dari kamar. Wanita ini, jawab Tasya sambil memeluk anaknya. Sekali lagi kamu bicara seperti itu, aku akan pastikan mulutmu tidak lagi utuh. Dan pula aku akan membuat kamu membusuk di penjara. Tasya sama sekali tidak takut dengan adik tirinya itu. Udah Rudy, ayo makan sini. Kamu kan belum pernah kan makan bersama dengan saudara kamu. Ayo makan sini. Jangan pernah kamu berani menyuruh anak haram kamu itu bergabung dengan kami. Kami tidak sudi. Rudy mengepalkan tangannya. Apa? Mau mukul? Atau mau membalas? Silakan, saya tidak takut. Jangan kamu pikir kamu punya wajah seram dan tubuh besar saya takut. Itu tidak akan pernah. Derajat kamu sama saya itu jauh. Pardi yang tidak mau ada keributan selanjutnya, dia akhirnya angkat bicara. Duduklah Rudy, Tasya, dan kamu Roni, diam. Jangan banyak tingkah. Ayo makan. Mendengar itu Mela tersenyum sedangkan Tasya dan Roni pun bermuka masam. Jingga sengaja membawa Gina untuk berjalan-jalan sambil melihat suasana kebun yang tidak jauh dari rumah mereka. Namun, tiba-tiba di saat mereka sedang berjalan sambil menggandeng tangan ada sebuah mobil yang berhenti di depan mereka. Dan tentu saja mereka langsung menatap satu sama lain. Kaca pintu mobil itu langsung terbuka dan menambahkan seseorang yang mungkin usianya sudah 60 tahun yang duduk di belakang kemudi mobil itu. Permisi Bu, maaf mengganggu perjalanannya. Saya mau tanya di mana ya letak puskesmas desa ini? Oh, puskesmas ya. Lurus saja di sana, nanti belok kiri.
Tepat di aula desa ini nanti di situ ada puskesmas. Gina melirik ke arah orang yang duduk di samping sopir itu. Itu dokternya ya pak? Tanya Gina memberanikan diri. Oh iya bu, ini dokter yang akan praktek di desa ini. Oh seperti itu. Selamat datang pak dokter. Dokter itu hanya diam dan melirik Gina dengan datar. Jingga yang melihat respon dari dokter itu tentu merasa kesal. Harusnya dokter itu bisa menghormati orang yang menyapanya, tapi dokter itu malah merespon dengan seadanya. Sombong banget sih jadi dokter. Terima kasih ya bu, kami permisi dulu. Supir itu langsung menutup jendela kaca mobilnya. Namun ternyata dokter yang sejak tadi terdiam melirik ke arah Jingga. Kenapa? Kok di desa ini merekrut dokter dingin seperti itu? Sombong sekali, ucap Jingga sambil melangkahkan kakinya. Sudahlah, mungkin mereka capek kan dari kota ke sini. Mungkin juga dokter itu tidak mau ditempatkan di desa ini, karena biasanya memang begitu. Dokter-dokter yang lain juga merasa keberatan jika tinggal di desa, karena mereka sudah terbiasa hidup di kota. Jingga yang mendengar penjelasan Gina hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Tapi dokter itu ganteng juga loh. Siapa tahu cocok untuk kamu. Jingga yang mendengar itu langsung melirik bibinya. Maksudnya? Ya siapa tahu kamu bisa berjodoh dengan dokter itu. Mendengar hal itu Jingga menggelengkan kepalanya. Lagi dan lagi bibinya terus saja menjodoh-jodohkan dirinya dengan laki-laki lain. Tapi masih lebih baik ini daripada dia harus dijodohkan dengan mantan mertuanya. Hal itu sangat membuatnya hingga memuak. Malam harinya karena Rudy sudah mulai merasa lebih baik, dia memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Karena sejak tadi dia tidak bisa tidur. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul jam 1 dini hari. Dia memikirkan cara dan juga rencana untuk membuat rencana miliknya itu lancar. Sambil menghisap sebatang rokok, dia duduk di teras sambil menatap bangunan rumah itu, yang dimana di dalamnya di saat ini sudah ada mantan istrinya. Tidak bisa dipungkiri jika Rudy saat ini sedang merasa menginginkan itu. Namun lagi dan lagi si Johnny miliknya tidak bisa hidup. Hal itu semakin membuat Rudy marah. Apalagi mengingat perkataan dokter dan juga pengakuan dari mantan istrinya, jika Jinggala yang membuat burung dirinya tidak bisa hidup untuk selama-lamanya. Sialan wanita itu. Dia begitu kejam. Lebih kejam daripada pembunuh. Kenapa dia bisa berpikiran untuk membuat burungku mati? Apa aku harus coba menyentuhnya? Bukankah selama hampir 6 tahun aku tidak menyentuhnya? Siapa tahu hanya dengan menyentuhnya aku bisa merasakan sensasi yang sudah lama tidak aku rasakan. Tiba-tiba dia memiliki ide. Dia langsung melihat ke sana kemari untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihatnya. Di saat situasi aman, Rudy berjalan dengan santai sambil menghisap sebatang rokok. Dia mulai mencoba mencari cara untuk masuk ke dalam rumah itu. Dia juga ingin memberikan pelajaran kepada Jingga bahwa meskipun mereka sudah berpisah, dia masih bisa bermain dengan wanita yang selama ini tidak pernah yang namanya mengumbar amarahnya. Karena tidak ada celah untuk masuk, akhirnya Rudy memilih untuk mencongkel jendela depan menggunakan besi. Namun karena dia tidak memiliki besi, dia harus kembali dulu ke rumah, di mana di dalamnya ada keluarga yang begitu sangat membuatnya muak. Setelah mendapatkan alat untuk mencongkel jendela, dia kembali memastikan keadaan. Aku harus tetap masuk ke dalam ini. Pasti saat ini Jingga sudah tidur. Dan wanita tua itu pun semoga saja tidak memergoki aku masuk ke dalam rumah. Setelah 10 menit mencoba mencongkel jendela, akhirnya Rudy berhasil. Dia tersenyum puas melihat jendela yang sudah terbuka. Dengan cepat Rudy masuk dan dia mengendap-endap berjalan di dalam rumah dan mencari di mana tempat tidur istrinya berada. Mungkin saja bisa dibilang apa yang dilakukan oleh Rudy adalah sesuatu yang nekat. Namun Rudy semenjak kemarin dia begitu penasaran. Apakah hanya menyentuh wanita lain si Johnny tidak bisa hidup, atau hanya menyentuh Jingga saja si Johnny bisa sehat kembali? Karena Rudy juga sudah lama tidak bisa merasakan kehangatan mantan istrinya itu. Dan Rudy pun tahu jika Jingga merindukan kehangatan yang selama ini dia abaikan.
Lampu di rumah itu tentu saja mati, karena memang biasanya Gina selalu mematikan lampu rumahnya. Di mana ya kamarnya? Tanya Rudy sambil menatap 3 kamar yang ada di rumah itu. Dia perlahan-lahan berjalan ke arah kamar yang pintunya sedikit terbuka untuk melihat apakah itu kamar Jingga atau kamar Gina. Di saat dia melihat kamar itu, ternyata itu adalah kamar Jingga. Entah kenapa Jingga malam itu tidak mengunci bahkan menutup pintunya. Memang sudah ditakdirkan jika aku harus tidur denganmu malam ini sayang. Buktinya saja, untuk masuk ke rumah ini begitu sangat mudah. Dan aku sangat mudah menemukan kamarmu. Di saat Rudy baru hendak membuka pintu, tiba-tiba dia mendengar orang ramai di luar dan hal itu membuat Rudy langsung tercengang. Mungkin Rudy tidak tahu jika memang di desa itu selalu ada kegiatan ronda bersama setiap malam. Untung saja warga yang kebetulan melewati rumah Gina melihat jendela rumah itu terbuka. Mereka curiga karena biasanya jendela itu selalu tertutup. Suara gaduh dan juga suara pertanyaan demi pertanyaan terdengar jelas di telinga Rudy. Loh, ini kok jendela rumah Bu Gina kebuka ya? Dan ini juga, lihatlah. Sepertinya ini dibuka dipaksa dari luar. Apa jangan-jangan di dalam ada maling ya? Asep yang juga ikut melihat itu langsung menutup mulutnya. Shh, diam. Jangan berisik. Jika memang itu maling, kita harus diam dan masuk ke dalam. Lalu kita mengajarnya. Kita takut maling itu melukai Ibu Gina dan juga keponakannya. 4 laki-laki itu menganggukkan kepalanya. Alhasil niat hati ingin bersenang-senang dan juga memberikan efek jera kepada Jingga, Rudy harus segera menyembunyikan dirinya agar tidak terlihat oleh orang lain. Gina yang sejak tadi merasa terganggu karena suara keributan di luar, tentu dia langsung bangun. Karena memang jam segitu biasanya Gina bangun untuk melakukan sholat sunnah. Dengan mata yang masih sedikit terpejam, Gina menghidupkan lampu kamarnya dan keluar. Rudy yang melihat itu tentu semakin panik. Dia langsung berlari ke arah dapur, karena satu-satunya jalan untuk keluar dari sana arah dapur. Meskipun Rudy tidak tahu apakah di dapur ada jalan keluar untuknya. Kenapa di luar sebegitu berisik ya? Pasti di luar kerjaannya si Asep. Anak ini benar-benar ya. Ginata menatap jam dinding yang ada di ruang tamu, dan dia menghidupkan lampu di ruang tamu agar dia bisa melihat situasi di sana. Di saat dia hendak berjalan ke arah pintu, matanya langsung tertuju ke arah jendela yang terbuka. Hal itu membuat perasaan Gina langsung tidak tenang. Pasalnya dia ingat jelas jika jendela rumah itu semuanya sudah dikunci. Lalu bagaimana bisa jendela itu terbuka? Gina langsung berjalan ke arah jendela dan warga yang melihat Gina ada di jendela langsung panik. Bu Gina? Ya ampun. Bu, buka pintunya bu. Di dalam sepertinya ada maling, ujar Asep yang sejak tadi sudah ketar-ketir. Asep takut terjadi sesuatu di dalam. Gina menganggukkan kepalanya dan langsung membuka pintu. Di mana malingnya, Asep? Kalian ribut-ribut dari tadi gara-gara jendela ini ya? Iya bu, jendela ini terbuka dan lihatlah, ini seperti dipaksa dari luar. Ya sudah, kalau seperti itu kalian masuk. Kalian cari di setiap tempat. Saya takut dia berniat jahat. Ya ampun, keponakan saya. Gina dengan cepat berjalan ke arah kamar Jingga karena dia takut jika keponakannya dalam bahaya. Keempat warga itu mengikuti Gina dari belakang. Gina membuka pintu kamar Jingga perlahan-lahan dan dia bisa bernafas dengan lega di saat melihat Jingga masih tertidur dengan lelap. Bagaimana bu? Keponakannya baik-baik saja? Dia menganggukkan kepalanya dan langsung masuk dalam untuk membangunkan Jingga, karena takutnya di kamar itu ada seseorang yang sedang bersembunyi. Karena Gina sadar bahwa tadi pintu kamar Jingga pun terbuka. Jingga, ayo bangun. Bibi, ada apa Bi? Memang sekarang jam berapa sih? Sudah subuh ya Bi? Jingga kesiangan? Tanya Jingga dengan wajah bantalnya. Tidak, ayo bangun dulu. Pakai kerudung kamu. Ayo kita keluar. Loh, kok ada warga di sini Bi? Kenapa ini? Shh, kamu diam. Sepertinya ada orang yang masuk ke rumah ini. Hah? Serius Bi? Jingga langsung memeluk bibinya. Syukurlah dia tidak apa-apa dan juga mengingat jika dia lupa mengunci pintu kamarnya.
Ya ampun Bu, mana tadi aku lupa menutup pintu kamar. Terus malingnya di mana? Di mana, Bi? Tidak tahu. Sepertinya masih ada di rumah ini. Kalian coba geledah rumah ini dan dapatkan orang itu. Asep dan juga teman-temannya langsung menggeledah. Kalau memang di rumah ini ada maling, bisa tewas itu maling. Berani-beraninya dia masuk rumah ini, gumam Asep. Asep sangat menyayangi Gina, karena Asep menganggap Gina sudah seperti ibunya sendiri. Sedangkan Rudy yang saat ini sedang kesusahan untuk melewati jendela kecil yang ada di dapur untuk keluar dari rumah itu, merasa ketar-ketir dan juga merasa takut. Dia takut jika dia terlambat untuk keluar, sedangkan untuk mengeluarkan tubuhnya yang lumayan besar lewat lubang itu cukup sulit. Sialan lagi, bagaimana ini? Kakiku tersangkut lagi. Rudy panik dan dia tidak bisa berpikir jernih. Di mana di saat dia melihat ke bawah itu adalah kolam ikan. Mau tidak mau, dia harus jatuh dengan keadaan basah. Bu, di sini tidak ada. Iya Bu, di sini juga. Ucap 5 lelaki itu saling saut menyaut. Gina dan juga Jingga yang sedang duduk dengan Rasa di ruang tamu tentu saling pandang. Lalu di mana dia, Bi? Oh, apa kalian belum memeriksa dapur? Periksalah, balas Gina dengan suara sedikit berbisik. Mereka mengangguk dan berjalan beriringan ke arah dapur. Rudy yang mendengar itu semakin gelagapan. Dia langsung menarik kakinya dan alhasil sandal yang dia pakai terlepas. Tubuhnya jatuh dan langsung tercebur ke dalam kolam. Semua orang yang mendengar itu tentu langsung terkejut. Apalagi kelima warga itu menemukan sebuah sandal yang tergeletak di sana. Malingnya ada di dapur, Bu. Tapi dia sudah kabur. Ayo kita kejar. Asep berteriak. Gina dan juga Jingga yang mendengar itu membulatkan matanya. Dia pikir rumahnya aman, namun ternyata tidak. Bi, jadi benar Bi ada maling, Bi. Bu, ini sandal maling itu, Bu. Dia kabur dan sepertinya jatuh di kolam ikan. Ayo Bu, kita keluar. Detak jantungnya semakin kencang. Dia entah kenapa langsung berpikir jika maling itu adalah orang yang dia kenali. Namun dia tidak mau yang namanya begitu saja menyimpulkan, apalagi di saat ia melihat sandal yang dipegang oleh warga. Amankan barang bukti itu. Kita akan cari tahu siapa pemilik sandal ini. Karena mendengar kegaduhan yang terjadi di rumah Gina, beberapa tetangga keluar dan bertanya, "Ada apa, Bu? Kenapa kok mereka ada di dalam rumah Ibu?" Tanya beberapa warga itu. Sepertinya rumah saya kemasukan maling, dan dia sudah kabur lewat belakang. Apakah kalian melihat orang yang sedang berlari sambil kebasahan? Tidak, Bu. Kami baru keluar karena kami mendengar suara keributan tadi. Baiklah. Sepertinya maling itu memang sudah hilang, karena dia takut ketahuan. Lalu itu sandal kenapa dipegang oleh Asep, Bu? Itu sandal malingnya. Kalian bisa lihat-lihat. Dan jika nanti kalian melihat sandal yang mirip seperti ini, kalian bisa memberitahukan saya. Waduh, bahaya dong. Kok bisa-bisanya orang itu berniat mencuri di rumah Bu Gina? Ucap Marin sambil memainkan jarinya di dagu bulatnya itu. Sudah, terima kasih ya untuk kalian, karena kalian sudah mau membantu saya dan juga keponakan saya untuk mencari keberadaan maling itu. Jika tidak ada kalian, saya juga tidak tahu bagaimana keadaan saya dan juga Jingga. Sekali lagi terima kasih. Dan maaf karena kegaduhan yang terjadi membuat beberapa tetangga di sini merasa terganggu. Iya Bu, sama-sama. Nanti lain kali Ibu jangan terlalu pulas ya tidurnya. Kalau bisa nanti Ibu pasang CCTV. Takutnya nanti maling itu akan datang lagi. Iya, terima kasih atas usulnya. Mereka semua satu persatu pergi dan saat ini Rudy yang masih bersembunyi di balik pot besar yang ada di belakang. Dia berdoa semoga tidak ada satupun orang yang berjalan ke belakang rumah Gina. Ayo Jingga, kita masuk. Jangan lupa kunci semua pintu dan jendela. Tapi Bu, aku takut jadinya. Ya sudah, malam ini kamu tidur di kamar Bibi. Karena tidak mendengar suara langkah apapun dan juga melihat situasi yang sudah sepi, akhirnya Rudy mengendap-endap dengan keadaan basah kuyup. Dia dengan cepat masuk ke dalam rumahnya. Mela yang kebetulan terbangun tentu terkejut melihat keadaan Rudy yang masuk ke dalam dengan keadaan basah kuyup. Astaga Rudy, kamu habis ngapain? Kamu habis berenang di kali mana? Kenapa kamu pulang-pulang dengan keadaan basah kuyup seperti ini? Apa di luar hujan?
Rudy yang sudah kedinginan tidak menghiraukan pertanyaan ibunya. Dia langsung masuk ke kamar karena takutnya keluarganya yang lain melihatnya. Takutnya gosip tentang kejadian malam ini tersebar dan bukti yang ada akan menjurus kepadanya. Apalagi sendal yang dia gunakan saat ini hanyalah sebelah. Dengan cepat dia masuk dan menyembunyikan sendal yang dia punya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.